من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya sehingga kita kembali berkumpul dalam rangka menuntut ilmu. Yang mudah-mudahan kumpulan kita ini bila dasarnya ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahalanya, rahmatnya, dan insyaallah pemahaman yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita, contoh terbaik umat manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya yang istiqamah menegakkan ajarannya ila yaumil qiyamah. Silakan Bapak Ibu dibuka kitab suci Al-Qur'annya Suratul Baqarah ayat ke-144 ya sampai 146. Silakan dibaca dulu. Baik Ustaz. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardoha wa walli wajhaka satral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم innaka idzal minad dhalimin. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Baik, semoga yang membaca dan ikut menyimak sama-sama dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai, kedengeran enggak suara Bapak Ibu? Terdengar Pak Ustaz. Alhamdulillah. Kita terjemah dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Qad sungguh naro fil mudhari ya, kami selalu melihat. Yataqalluba, qalaba tu ya kolbun, bolak-balik ya. Jantung dinamakan jantung, qalaba kolbun karena dia bolak-balik ya. Sungguh kami selalu melihat kamu bolak-balik ya. Wajhaka, wajahmu ya. Wajahmu fi sama ke langit. Lalu fala nuwalliyannaka, maka ya hendaklah
palingkan atau hadapkan hadapkan maksudnya hadapkanmu wajahnya kiblat, maka pasti kami paling ada don taukid itu ya, fala nuwalliyannaka, maka pasti kami betul-betul palingkan kamu ya kiblatan ya, satu kiblat tardoha, yang kau ridho, yang kau suka. Fawallu, maka hadapkanlah fil amr, wajhaka, wajahmu, satro itu arah ya, ke arah menuju ya, al masjidil haram, ke arah masjidil haram. Wahai suma kuntum, dan di mana saja kalian berada ya, fawallu, maka hadapkanlah oleh kalian wujuhakum, wajah-wajah kalian, satrahu, ke arahnya, hunya kembali ke Masjidil Haram ya, ke arahnya. Wa innal ladzi, dan sesungguhnya mereka yang utul kitab, yang telah diberikan kitab, la ya'lamuna, pasti, lam taukid, pasti ya'lamuna, mereka mengetahui fil mudhari ya, mereka mengetahui annahu, bahwasanya dia, hunya kembali ke pemindahan kiblat, adalah al-haq ya, annahul haq, bahwa pemindahan kiblat itu adalah benar. Ya min, dari rabbihim, dari Rabb mereka. Wa mallahu, dan tidaklah Allah bigofilin, lalai ya, lalai amma singkatan dari andanma ya, dari apa saja ya'malun, yang mereka kerjakan, yang selalu mereka atau akan mereka kerjakan. Walain, dan pasti ya, in, jika ataita, kamu memberikan atau mendatangkan ya alladzina utul kitab, mereka yang telah diberi kitab, bikulli ayah, dengan setiap seluruh semua ayat itu tanda ya, atau bukti atau penjelasan, keterangan ya, ma tabi'u, tidaklah mereka ikut, mereka tidak akan mengikuti ya kiblataka, kiblatmu, wa ma anta, dan kamu juga, dan tidaklah kamu bitabi ya, mengikuti ya kiblat mereka, wa ma ba'duhum, dan tidaklah sebagian dari mereka bitabi'i kiblata ba'din ya, mengikuti kiblat sebagian yang lain. Nanti maksudnya apa, nanti kita jelaskan di tafsirnya ya, insyaallah. Walain, dan pasti jika ya ittaba'ta ya, jika kamu mengikuti ahwa'ahum ya, nafsu mereka min ba'dima, dari setelah apa saja ja'aka, yang telah datang kepada kamu, minal ilmi, dari ilmu, innaka, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah, ida la minaz zalimin, sesungguhnya demikian kamu adalah termasuk pasti bagian dari orang-orang yang zalim. Siapa mereka yang zalim? Alladzina atainahumul kitab, mereka yang telah diberikan kepada mereka, yang telah kami berikan kepada mereka alkitab, ya'rifunahu, mereka mengenal engkau wahai Rasulullah, kama, seperti ya'rifuna, mereka mengenal abna'ahum, anak laki-laki mereka, anak-anak laki-laki mereka ya. Wa inna farikon, dan sesungguhnya sebab farikon ya, berpecah ya farikon, sebagian boleh, minhum, dari mereka, la yaktumuna, pasti mereka menyembunyikan, al-haq, kebenaran, wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui ya, itu ya kira-kira ya. Lalu kaitannya dengan ayat sebelumnya, masih berbicara tentang proses pemindahan kiblat ya, Nabi menegadah bolak-balik ke atas langit ya, ini ayatnya ya. Kemarin
masih menghadap apa namanya Masjidil Aqsa. Ya. Lalu ayat ini adalah pengkabulan doanya Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Naro sungguh ya, sungguh naro kami itu Allah ya, menegaskan keagungannya, kebesarannya. Ya, kami melihat fil mudhari, selalu melihat taqallaba wajhaka fis sama. Kamu bolak-balik menghadapkan, menengadahkan wajahmu ke langit. Jadi gini Bapak sekalian, kadang ke atas gitu kan, ke bawah, ke atas, ke bawah. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran Nabi Bapak Ibu sekalian dalam kalimat ini? Apa kira-kira? Dia kadang-kadang lihat ke atas, lihat ke bawah, lihat ke atas. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran Nabi? Ada yang bisa tahu? Nabi menginginkan apa? Apa namanya? Dia kan pengennya kan kiblatnya menghadap Masjidil Haram, bukan Masjidil Aqsa. Ya, itu keinginan Nabi. Ya. Kenapa sih yang pertama, kenapa sih Nabi menginginkan kiblatnya menghadap sana? Kiblatnya ada di Masjidil Haram. Ya, satu, orang Arab kan suka dengan Ka'bah. Ya, sejak zaman dulu tuh kan, suka dengan Ka'bah. Maka dengan Ka'bah dijadikan sebagai kiblat, maka bisa tuh untuk mendakwahi mereka orang-orang Arab ya supaya masuk Islam. Yang kedua, kenapa sih Nabi lebih suka Ka'bah daripada Masjidil Aqsa? Karena Ka'bah itu rumah pertama yang dibangun di bumi itu ya rumah Allah itu Ka'bah. Nabi lebih cenderung ke sana. Ya, lebih cenderung menghadap rumah yang pertama yang Allah bangun dibandingkan menghadap Masjidil Aqsa. Ya, Nabi ke sana. Nah, saya mau tanya Bapak sekalian, keinginan itu kan namanya doa ya. Betul nggak sih? Keinginan seseorang kan namanya doa ya. Betul nggak? Bapak bisa lihat. Betul Pak Ustadz. Doa. Artinya Nabi berdoa, pengennya Nabi itu ya Allah saya pengennya itu memang hadapnya ke Masjidil Haram. Doa Nabi nggak macam-macam tuh. Gak minta apa harta dunia, dia bangga ya. Dia pengen menghadap ke Masjidil Haram saja. Cuman inilah adabnya Nabi nih Bapak Ibu sekalian. Dia malu minta sama Allah. Akhirnya dia isyarat aja dah menghadap, kadang ke langit, kadang ke bumi, kadang ke atas, kadang ke bawah. Malu mau minta tuh malu. Kenapa? Udah terlalu banyak ya apa namanya nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Bahkan pengangkatnya sebagai Nabi itu kan nikmat terbesar. Dijamin masuk surga, diampuni segala dosa, itu kan nikmat terbesar. Maka Nabi itu mau minta lagi itu malu. Dia malu gak mau minta. Akhirnya dia pakai syarat saja. Tapi kan Allah kan maha tahu. Makanya kalimatnya qad naro. Kami selalu melihat. Artinya kami tahu. Aku tahu ya Rasulullah. Allah tuh tahu. Kamu tuh pengennya begini. Aku tahu. Ya aku tahu. Kamu pengennya menghadap Masjidil Haram. Pertanyaannya dikabul gak sama Allah? Dikabul Bapak sekalian. Dikabul di ayat berikutnya kan. Falan waliyannaka kiblata tarduha, kami akan pastikan kami palingkan kamu kepada satu kiblat yang kamu suka. Dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Bapak sekalian, Nabi minta enggak? Halo Bapak Ibu, Nabi minta enggak doa minta dipalingkan ke sana wajahnya? Apa kiblatnya ke arah Masjidil Haram? Minta enggak sama Allah? Ini ada orangnya enggak ya? Tidak minta. Ada Ustaz. Tidak minta. Tidak minta tapi dikasih. Masya Allah kan? Ini banyak orang minta-minta mulu, nggak dikasih-kasih. Ini Nabi nggak minta tapi dikasih. Banyak contoh kasusnya. Salah satu ini nih. Tidak berdoa, tidak ucap, tidak ngomong, tidak minta sama Allah, dikabul sama Allah. Ayat yang lain. Di ayat yang lain ya. Di ayat Alam Nasrah. Alam Nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu? Nabi nggak minta, tapi dilapangkan dada diberi. Di satu sisi Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah, meminta dulu baru dikabul.
meminta dulu bahwa Robbi srohli sodri, ya Robku, srohli sodri, lapangkanlah dadaku, minta doa baru dikasih. Tapi Nabi Muhammad tidak minta dikasih. Iya, kira-kira mana yang paling mulia, minta dikasih atau nggak minta tapi dikasih? Iya, Nabi Muhammad yang paling mulia, Nabi lebih ya dibandingkan ya seluruh alam ini Nabi paling mulia. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian? Nabi kan tuh punya keinginan, ya, punya keinginan. Sama kita pun punya keinginan ya Bapak Ibu sekalian ya. Cuma keinginan Nabi dan keinginan kita beda. Makanya keinginan Nabi gampang sekali dikabul sama Allah karena apa? Keinginan Nabi sesuai dengan keinginan Allah. Ya, berkehendak Allah. Alhamdulillah. Jadi keinginan Nabi sesuai dengan keinginan Allah, makanya cepat dikabulnya. Nah, kadang-kadang kita, Bapak sekalian, minta berkali-kali belum dikabul-kabul sama Allah. Bisa jadi keinginan kita nggak sama, nggak sesuai dengan keinginan Allah. Kita mintanya A, tapi Allah tahu A itu nggak baik untuk kamu. Makanya Allah nggak segera kabulkan. Tapi bila mana pas keinginan kamu dengan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala, pas ya, maka Allah akan segera kabul dengan tanpa waktu lama. Akan segera dikabul. Iya. Kalau pas keinginan kita sama dengan keinginan Allah. Maka mintalah sesuatu yang Allah kehendaki. Pasti dikabul dan cepat pengabulannya. Ya, dan cepat pengabulan. Tapi kalau ada orang minta aja sesuatu yang kadang-kadang ya Allah nggak kabul. Tapi kita minta maksa nih. Ntar Allah kasih juga, tapi dengan cara marah gitu ya, dengan cara marah. Maka kesimpulannya apa, pelajarannya apa? Tetap bersabar, tetap meminta walaupun doa kita belum dikabul sama Allah. Terus meminta, nanti doa itu akan dikumpulkan di hari kiamat nanti sebagai apa? Sebagai pahala-pahala kita. Tambahan-tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa? Doa-doa yang belum diterkabul digantikan. Ini loh doa-doa kamu. Ya, atau apa? Atau doanya diganti dengan yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada doa yang tidak terkabul sebenarnya. Ya, maka pastikan sebelum berdoa karena keinginan kita sama nggak dengan keinginan Allah. Biasanya akan sama bila yang hubungannya adalah untuk ketaatan. Ya, untuk ketaatan pasti dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Qad naro taqalluba wajhaka fis sama ke langit. Lalu Allah jawab fala nuwalliyannaka, pakai lam taukid, nunnya nun taukid penegasan. Dua huruf taukid, dua huruf penegasan. Dan maka pasti kami betul-betul palingkan engkau ya kiblatan tardoha, kiblat yang satu kiblat yang kau suka, engkau ridho. Ya, maka ini bukti Allah ridho kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dia enggak minta pun Allah beri. Allah beri. Ya, karena yang pertama, yang kedua doanya udah waktu untuk dikabulkan. Ya, doanya udah sudah waktu untuk dikabulkan. Kalau belum dikabulkan, memang belum saatnya. Sabar saja, berdoa aja terus. Berdoa saja terus ya. Maka pelajaran untuk ini, untuk kalimat ini adalah bila ingin kita diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala, bila ingin kita diridhoi oleh Subhanahu wa taala, maka syaratnya adalah ikutilah orang-orang yang telah mendapat ridho oleh Subhanahu wa taala. Siapa? Ya Rasulullah. Rasul diridhoi oleh Subhanahu wa taala, kita ikut dia, bukan ikut selainnya. Ikut Allah, ikut Rasul saja. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Allah kepada kepada umat Rasulullah, agar ikuti Rasulullah. Jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Lalu kalimatnya apa? Fawallu, kalimat berikutnya fawallu wajhaka. Maka ini fil amr. Palingkanlah wajahmu, ya, wajahmu satro ke arah atau menuju, ya, Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Pertanyaannya, kenapa enggak ke Ka'bah? Kenapa enggak ke Masjidil Haram?
Ya, ini untuk memudahkan kita umatnya Nabi Muhammad yang posisinya jauh dari Mekah. Ya, Ka'bah itu kan di dalam bagian dari kota Mekah. Kota Mekah itu bagian dari Ka'bah bagian dari Masjidil Haram. Masjidil Haram bagian dari Ka'bah. Orang-orang yang di dekat Ka'bah, yang bisa menatap Ka'bah, yang bisa melihat Ka'bah, maka kiblatnya ke arah Ka'bah. Kiblatnya ke arah Ka'bah. Bagi yang tidak bisa menatap Ka'bah, kiblatnya mengarah Masjidil Haram. Ya, atau apa kalau kita di Indonesia mengarah ke barat, karena di sebelah barat itu ada kota Mekah. Mekah ada Masjidil Haram, Masjidil Haram ada Madinah. Ya, untuk memudahkan kita mesti sama persis gitu ya. Yang penting ke arah sana. Mau beda dikit boleh, ke kanan dikit juga boleh. Yang penting ke arah Masjidil Haram. Ya, ini menjadi syarat. Ya, menjadi syarat sahnya sholat. Tidak sah sholat seseorang bila kita tidak menghadap wajah kita ke arah Masjidil Haram atau Ka'bah atau kiblat. Ya, atau Mekah, kota Mekah. Ya. Bagi mazhab Imam Malik ya, hukumnya wajib sholat kita menghadap ke depan, ya, bukan menghadap bawah tempat sujud. Tapi mazhab yang lain ya, jumhur ulama, ya tiga mazhab dia berfatwa bahwa cukup menghadapkan wajah ke arah tempat sujud, bukan ke arah kiblat. Ya, pendapat yang ketiga, kalau sholatnya sendirian, ya atau dia seorang dia menjadi imam, maka kiblatnya menghadap ke depan. Ya, menghadap ke depan, bukan ke tempat sujud. Ya, tapi kalau untuk imam ya, untuk imam boleh kedua, boleh tempat sujud, boleh ke depan. Tapi untuk makmum yang di belakang, maka kiblatnya menghadap depan, menghadap imamnya atau makmum yang di depannya. Ya, baik. Di mana saja kamu berada, wahai suma kuntum, dan di mana saja kalian berada, fawalu wujuhakum ya satrahu, maka hadapkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya, ke arah Masjidil Haram. Ada beberapa kondisi Bapak Ibu sekalian yang kita dibolehkan tidak menghadap kiblat, tidak menghadap Masjidil Haram, tidak menghadap Ka'bah ya, kiblat atau kota Mekah. Ya, ada beberapa syarat. Yang pertama ya, kalau dia sholat sunnah ya safar ya, sholat sunnah. Dalam perjalanan kan Nabi pernah tuh, ya di atas untanya dia sholat tidak menghadap Ka'bah. Pertama itu menghadap Ka'bah, selebihnya dia kemana kendaraan menuju dia lanjutkan sholatnya. Yang pertama, syarat pertama. Syarat kedua, ya kondisi darurat. Maksudnya kondisi darurat gimana nih? Ya kita nggak tahu arah kiblat. Kita ke suatu tempat, satu kampung yang kita nggak pernah jumpai, ya atau di hutan atau nggak tahu ya arah kiblat kemana. Ya, sedangkan waktu sholat sudah mepet gitu kan, maka sholat saja kemana saja yang kita yakini itu arah kiblat. Walaupun salah kiblatnya tetap sah. Itu kondisi darurat. Ya, contoh kita sholat zuhur sholat isya 4 rakaat kan gelap tuh di satu tempat, kita nggak tahu arah kiblat, maka kita yakini ke arah depan nih, ya ke arah depan nih sholat. Ternyata sampai akhir salat, ya kita nggak tahu sholatnya. Pas pagi tiba-tiba lihat matahari, ternyata kita beda nih, salah kiblat. Salahnya kiblat, maka sholat yang tadi dikerjakan hukumnya sah. Karena dikerjakan dalam kondisi tidak tahu. Tapi bila kondisinya kita sholat isya 4 rakaat, baru 2 rakaat tiba-tiba ada yang mengetahui kiblat, menegur, Pak kiblatnya salah, ngomong, kita dengar tuh. Ya, kiblat salah, harusnya menghadap belakang, bukan putar balik, atau menghadap kanan, putar kanan. Maka kalau dia udah tahu mendengar tadi ada seruan, kiblat kita salah, harusnya ke kanan, tidak ke kanan, tetap meneruskan sholatnya menghadap ke depan, maka sholatnya batal, tidak sah. Karena sudah tahu kiblatnya, jadi ada informasi. Tinggal putar ke kanan, ya atau putar ke belakang, gitu ya. Baik. Berikutnya, wa innal ladzina utul kitab, dan sesungguhnya
mereka yang telah diberikan kitab, la ya'lamuna, lam taukid, pasti mereka mengetahui, annahu, bahwasanya dia, hunya itu kembali ke pemindahan kiblat. Kiblat itu, ya, kiblat itu al-haq, ya, arah Masjidil Haram itu al-haq, kebenaran. Ya, kebenaran dari mana? Kebenaran min rabbihim. Ya, kebenaran dari Tuhan, dari pencipta mereka. Nah, ulama tafsir berbeda pendapat dalam hal ini. Ya, ada yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi, Nasrani, Ahlul Kitab itu, mereka sebenarnya tahu, tertulis dalam kitab mereka bahwa akan ada proses pemindahan kiblat pada saat Nabi akhir zaman datang, yaitu Rasulullah SAW. Diceritakan dalam kitabnya, kata pendapat pertama. Ya, mereka tahu karena filmnya pakai lam taukid, pasti mereka mengetahui. Pakai film mudhari lagi, ya kan? Pasti mereka, artinya informasi itu telah tertulis, telah mereka ketahui di kitab-kitab mereka. Kata pendapat yang pertama. Kata pendapat yang kedua, tidak. Mereka mengetahui bukan dari kitabnya, karena di kitabnya kita nggak tahu apakah tertulis, karena kita nggak pernah tahu kan kitab mereka seperti apa. Kitab mereka yang sekarang ini sudah banyak perubahan. Ya, artinya kita nggak tahu isi kitab mereka yang asli seperti apa. Kata pendapat kedua. Tapi mereka mengetahui bahwa akan ada pemindahan kiblat itu benar dari Tuhan mereka. Kenapa? Karena dari sosok nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW yang mengabarkan. Kata nabinya, Nabi Muhammad SAW tertulis dalam kitab mereka. Nanti ada di ayat berikutnya ya. Ciri-cirinya orangnya jujur, amanah. Gak mungkin seorang Rasul mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Ya, surat An-Najm ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, min hamzi wa naftsi wa nafsi, yantiku adil hawa illa wahyuha. Yang disampaikan oleh Nabi itu bukan itu wahyu, bukan nafsu. Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengetahui dari mana? Dari sosok nabinya, Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin seorang nabi itu dusta. Ya, gitu. Kenapa? Karena keberadaan nabinya selalu terbukti. Apa yang tercatat mengenai sosok Nabi Muhammad SAW benar ada ya, sesuai dengan apa yang ada pada catatan mereka di kitab-kitab mereka. Ya, jadi pemindahan kiblat itu bukan keinginan Nabi, tapi kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, awalnya keinginan Nabi betul, tapi Allah mengabulkan, maka itu menjadi hukum. Tidak sah sholat yang tidak menghadapkan arahnya ke Masjidil Haram atau Mekah atau kiblat atau Ka'bah. Ya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malu, dan Allah tidaklah lalai terhadap apa saja yang sedang atau akan mereka kerjakan atau yang selalu mereka kerjakan. Sampai sekarang mereka tetap gak mau menghadap Masjidil Haram. Orang Yahudi Nasrani gak pernah mau menghadap ke sana. Dan Allah ditulis dalam bentuk fi'il mudhari, akan dan sedang atau selalu. Artinya sampai akhir zaman orang-orang yang tidak mengimani Nabi Muhammad SAW, mereka tidak akan mau memutar kiblatnya ke arah Masjidil Haram. Kenapa? Karena dengan nabinya saja mereka tidak percaya. Dengan Nabi Muhammad SAW nggak percaya, dengan Quran mereka nggak percaya. Maka Allah tahu orang-orang ini adalah orang-orang yang lalai. Kenapa disebut orang-orang yang lalai? Karena dia tahu dari kitab mereka. Karena dia tahu di kitab mereka, tapi mereka tidak mengindahkannya. Berarti mereka lalai sengaja. Dan Allah tahu, maka Allah akan membalas atau dicatat sebagai perbuatan dosa. Ya, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dalam ayat terakhir ini adalah 144. Ya, perbuatan dosa itu adalah apabila sudah jelas nasnya, perintah dan larangan sudah jelas, kita paham maksudnya, masih kita langgar, masih kita acuhkan, itulah perbuatan dosa. Yang perintah kita langgar, yang larangan kita kerjakan, itulah perbuatan dosa. Tapi kalau kita tidak tahu, ya maka termaafkan. Insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nggak tahu. Karena tidak tahu. 144 ya. 145 berikutnya. Walain
ya, ada wawu dan lamnya lam taukid ya. Bisa kalau digabung menjadi kosam tuh. Dan sungguh ya, atau dan demi ya, demi Allah sumpah. Pasti ya, in jika sekiranya andai kata ataita ya, ataita kamu mendatangkan ya, kamu telah mendatangkan kepada siapa? Alladzina utul kitab, mereka yang telah diberikan yang telah diberikan kitab. Siapa? Yahudi, Nasrani. Ini perkiraan. Kira-kira yang diperkirakan kan belum tentu terjadi. Sekiranya, seandainya kamu memberikan mereka, mendatangkan kepada mereka Yahudi dan Nasrani, ya apa? Bikulli ayah. Dengan seluruh ayat, dengan seluruh tanda, seluruh bukti nyata, semuanya dibawa, ya semuanya dibawa. Seandainya dibawa sekali, dibawa semuanya pun apa? Mata biu kiblatak, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, nggak akan peduli mereka. Mereka nggak akan beriman kepada kamu, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad SAW. Kalau sekiranya kamu bawa seluruh ayat pun nggak mau. Mereka bilangnya begitu kan. Karena kami nggak percaya Nabi Muhammad, kenapa? Karena bukan dari kelompok kami. Kalau dari kelompok kami, dari suku kami, nabinya kami percaya. Bohong. Nyatanya Nabi Musa dilanggar juga. Nabi Daud dilanggar juga. Nabi-nabi dari kalangan mereka dilanggar juga. Artinya mereka bohong. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dalam ayat ini adalah Nabi kalau berdakwah tuh nggak tanggung-tanggung. Jadi sebelum berdakwah tuh bawa data, bawa bukti yang nyata. Agar apa? Agar mereka sulit menolaknya, sulit untuk membantahnya. Aku ini Nabi loh. Ini bukti-buktinya. Jadi dakwah itu penuh persiapan, Bapak Ibu sekalian. Jangan berdakwah salah-salah. Pakai data, pakai hujah gitu kan. Kalau sekarang apa? Pakai Quran dan Sunnah, dalil Quran dan hadis yang sahih. Jangan data asal-asalan, nggak bawa data. Jangan dakwah asal-asalan, nggak pakai data. Ya talk with data, bicara pakai data. Jangan asal ngomong, jangan asal bunyi gitu ya. Nabi sebelum berdakwah kumpulin data dulu. Ya silakan cek, saya Nabi bukan, kata Rasulullah. Nah kita pun begitu, kalau mau berdakwah pakai data. Minimal bawa kitab lah. Ya paling ringan aja, kita bulu kemarin bawa tuh. Ya gak mungkin kita bawa kitab semua kan. Atau ini kalau yang punya perangkat ya pakai flash disk tuh. Ya, jadi data di sini semua adanya gitu kan, bawa. Jangan omong kosong. Ya. Kenapa? Ahlu kitab dengan seluruh bukti di bawah saja mereka nggak percaya gitu. Apalagi kita dakwah nggak pakai data. Ya pakai data yang jelas, pakai bukti yang nyata. Jadi apa perintahnya? Nabi pernah bersabda, balighu ani walau ayah. Sampaikan apa saja yang dariku, oleh kalian sampaikan. Apa walau cuma satu ayat. Kalimat sederhana, singkat, tapi maknanya dalam. Balighu ani, sampaikan dari aku. Satu pelajaran bisa kita ambil apa-apa. Sesuatu yang datang dari Nabi, kita harus segera menyampaikannya kepada siapa saja yang kita kenal. Minimal keluarga kita. Tapi pastikan dulu. Yang kedua, pastikan bahwa itu dari Nabi. Bukan dari selain Nabi. Maka kita harus punya ilmunya. Benar nggak yang datang ini adalah dari Nabi? Ya, dari Nabi itu kan apa? Hadis kan? Benar nggak nih hadis ini dari Nabi? Perbuatan Nabi, ucapan Nabi, takrir Nabi, benar nggak? Maka kita harus punya ilmunya untuk mengecek. Oh ternyata bukan dari Nabi, jangan kita amalkan. Ya kecuali hanya bisa seputar muamalah, nggak masalah gitu kan. Kalau ibadah jangan. Oh ini dari Nabi nih, jelas terbukti datanya, hadisnya sahih, mutawatir pula. Gitu kan? Maka ikuti. Jangan kita sembarangan yang menyampaikan, dapat share ilmu, dapat share lagi. Dia sendiri nggak tahu itu dari Nabi atau bukan, maka akan ditanya nanti ke pertanggungjawabannya. Jari-jari kita nanti. Ya, balighu ani wal ayah. Lalu berikutnya apa? Harus tahu cara menyampaikannya. Harus paham apa yang mau kita sampaikan. Iya satu ayat. Kalau nggak paham, jangan nyampein. Maka ulama berbeda pendapat. Ada menyimpulkan ya. Yang pertama,
Seseorang boleh menyampaikan sesuatu yang apapun yang asalkan dari Nabi. Ya, yang pertama dia harus paham harus minimal tahu redaksinya, hafal ya. Yang kedua harus paham makna. Yang pertama tadi, yang tahu, yang hafal redaksinya, maka dia hanya berkewajiban hanya menyampaikan sesuai dengan yang dihafal. Nggak boleh memaknai sembarangan. Kenapa dia nggak paham? Hanya menyampaikan sesuai dengan teksnya saja. Ya, tapi ya kalau yang kedua dengan pemahaman, dia harus paham dulu bagaimana apakah ini perintah atau larangan, wajib atau sunnah, makruh atau haram, harus paham maknanya. Kalau nggak paham, maka dia hanya boleh menyampaikan berdasarkan hafalan yang dia pernah dengar dari guru-gurunya. Ya, balighu ani walau ayah. Ada 3 tadi kan? Ada berapa tadi? Harus menyampaikan dengan segera, tapi menyampaikan juga dengan bukti yang nyata bahwa ini datangnya dari Nabi SAW. Yang ketiga, harus dengan pemahaman yang benar. Ya. Matabi'u kiblat. Mereka tidak akan mengikuti kiblat itu. Maksudnya apa? Kiblat itu adalah pemikiran. Kiblat itu adalah pola pikir. Kiblat itu adalah keyakinan. Kiblat itulah ketunduk patuhan. Ya, kalau mereka nggak ikut kiblat kamu, berarti dia tidak akan menuruti, tidak mau patuh kepadamu ya Rasulullah. Walaupun kamu bawa seluruh ayat. Maksudnya di kalimat yang yang sia-sia lah kalau menghadap orang-orang Yahudi Nasrani, capek doang. Maka sering dengarkan debat Islam Kristen, Islam akhirnya apa? Ya masing-masing. Ada sih beberapa yang masuk Islam ya karena hidayah juga ya. Tapi kebanyakan mereka kembali tetap seperti biasa gitu. Baik. Tadi di mana tadi itu? Wa ma anta, dan tidaklah kamu wahai Rasulullah bitabi kiblatahum. Bapak sekalian kan nggak mungkin ya Nabi mengikuti kiblat mereka, sangat tidak mungkin. Kalau kenapa ayat ini menyatakan demikian? Kamu tidak akan mengikuti kiblat mereka. Ya, domir antar Rasulullah yang ditunjuk. Ya, mereka tidak akan ikut kamu tidak ikut mereka. Kan pasti nggak mungkin Nabi ikut mereka. Ini maksudnya apa? Ujangan buat umatnya, buat pemeluknya, buat umatnya Rasulullah SAW. Ya kalau Nabi nggak ikut, maka kita pun menolak. Apa yang Nabi tolak, kita tolak. Apa yang Nabi seru, kita ikuti. Ya, mereka menolak kiblat kamu juga menolak nggak ikut kiblat mereka. Kita pun tidak mengikuti kiblat mereka, itu Baitul Maqdis. Ya, tidak kiblat kita mana? Baitullah, itu di Ka'bah, ya Masjidil Haram. Hanya itu kiblatnya. Ya, hanya itu kiblatnya. Lalu wama ba'dum, dan tidaklah sebagian dari mereka bitabiin kiblata ba'din, mengikuti kiblat sebagian yang lainnya. Apalagi dimaksudnya ya? Oh, ternyata Yahudi dan Nasrani pun berbeda pendapat masalah kiblat. Sebagian dari mereka tidak meyakini kiblat sebagian yang lain. Yahudi nggak yakin tuh dengan kiblatnya orang Nasrani. Begitu pula orang Nasrani nggak yakin dengan kiblatnya orang Yahudi. Mereka sebenarnya bertengkar. Ini sering diulang-ulang sama saya kan, kalimat sering terjadi ini. Mereka musuh-musuh Islam sebetulnya saling berpecah belah sebenarnya. Saling nggak sepakat satu dengan yang lainnya. Tapi kalau berurusan dengan umat Islam, mereka wajib tuh hukumnya bagi mereka untuk bersatu padu dulu. Karena mereka menurut mereka nggak mungkin kita bisa mengalahkan Islam, bisa menghancurkan Islam kalau kita tidak bersatu, kata mereka. Tapi anehnya lagi Bapak sekalian, umatnya Nabi Muhammad SAW malah berpecah belah. Bukannya kita bersatu di tengah perpecahan mereka, malah kita ikut berpecah juga. Karena udah digembosi itu pemikiran-pemikiran yang mengikuti hawa nafsunya. Bukannya malah bersatu, malah ikut berpecah juga. Sangat aneh gitu ya, sangat disayangkan. Wa ma anta bitabi kiblatahum. Maka penolakan kiblat ya satu permasalahan satu perintah yang ditolak. Sama saja menolak seluruh
seluruhnya. Menolak satu sama dengan menolak semuanya. Iman kepada Quran harus iman kepada keseluruhannya. Menolak satu ayat sama dengan menolak seluruhnya. Harus 100%. Udhulu fisil mikafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah, total. Ya, harus total. Innaka wa ma ba'duhum bitabid kiblatu bibadin. Wala ini tabakta, dan sekiranya jika ya dan pasti jika kamu mengikuti ahwa'ahum, nafsu-nafsu mereka. Jadi orang-orang yang tidak mengikuti kiblat Nabi Muhammad, mengikuti kiblat mereka itu sama dengan mempertuhankan hawa nafsunya. Ya, bisa dilihat tadi surat apa Al-Jaziyah ya ayat ke-23. Orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti, yang tidak mau tunduk patuh kepada Quran dan Sunnah. Ya. Jika kamu mengikuti ahwa mereka min ba'dima, dari setelah apa yang ja'aka telah datang kepada kamu dari minal ilmi, dari ilmu. Setelah ilmu datang, setelah pengetahuan datang, setelah dalil datang, kita masih menolak atau malah mengikuti mereka, orang-orang Yahudi Nasrani, maka sama saja kita mempertuhankan hawa nafsu. Sama saja mempertuhankan hawa nafsu. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah, apabila demikian, la minaz zalimin, termasuk pasti dari orang-orang yang zalim. Kenapa dhamir Rasulullah engkau langsung? Kan tadi Nabi nggak mungkin ikut mereka. Maksudnya apa? Sebagai tolak ukur. Nabi Muhammad saja, Nabi pilihan. Ya, Nabi terbaik, manusia terbaik. Ya, kalau Nabi ikut mereka, ya, mengikuti mereka, maka apalagi kita nanti, nggak bisa lihat. Nggak ada jaminan. Mau Nabi kek, mau siapa kek, kalau berbeda dengan apa yang Allah perintahkan, nggak ada jaminan. Dalam surat Az-Zumar ayat 65 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan sungguh benar-benar telah kami diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kamu. La in asrakta, dan jika kamu mempersekutukan, la yahbatonna amaluka, kami akan batalkan amal-amalmu, wala takuna minal khasirin, dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Walaupun nabi pun sekalipun atau nabi sebelumnya, kalau mereka mengikuti kesyirikan, maksudnya kesyirikan tidak patuh kepada Allah, patuh kepada selain Allah, termasuk tidak ikut kiblat-kiblatnya, mengikuti kiblat-kiblat mereka, maka kamu termasuk orang-orang yang merugi. Apalagi kita. Nabi saja diancam. Ya, Nabi saja diancam, apalagi kita. Maka jangan kepedean orang-orang yang mengaku keturunan Nabi. Ya, juriyahnya Nabi. Kalau kelakuannya, sikapnya berbeda dengan apa yang Nabi ajarkan, jangan kepedean, tempatmu bukan di surga. Tempatnya sama dengan mereka orang-orang kafir. Ya, innaka idza laminaz zalimin, sesungguhnya pasti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Siapa mereka orang-orang yang zalim? Alladzina atainahum, mereka lah orang-orang yang telah diberikan, yang kami telah berikan kepada mereka Alkitab, ya, kitab-kitab. Alkitab maksudnya Yahudi, kitab Taurat, ya Zabur, ya Nasrani, ya kitabnya Injil. Telah berikan kepada mereka Alkitab, ya'rifunahu, mereka mengenalnya. Arafa sama dengan alama. Bedanya apa? Kalau arafa itu mengenal, misalnya artinya mengenal ya. Kalau arafa itu mengenal yang nampak, ya kayak fisik, ya, yang kelihatan. Saya kenal kamu, ya. Kenapa? Kelihatan, nampak. Fisiknya begini, ya, warna kulit segini, itu kenal. Namanya arafa. Tapi kalau alama itu mengenal apanya? Mengenal yang tidak nampak. Kayak ilmu yang di dalam pikir, ide-ide itu kan ilmu yang tidak nampak. Makanya namanya alama ya. Kalau arafa yang nampak. Nah, kalimatnya ya'rifunahu. Dari kata-kata arafa, mereka mengenal kamu. Wahai Rasulullah, mengenal Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad nampak, kelihatan.
sikapnya bagaimana, cara jalan seperti apa, badannya tegap seperti apa, rambutnya bagaimana. Mereka kenal. Ciri-cirinya mereka kenal, kama ya'rifuna, sebagaimana seperti ya'rifuna, mereka mengenal abna'ahum, anak laki-laki mereka, anak laki-laki mereka. Ya, kan gak mungkin ya Bapak Ibu sekalian, anak yang sudah dibesarkan, dirawat selama 15 tahun, anak kandungnya, pasti kan seorang bapak kenal dengan anak laki-lakinya. Kenapa sih anak laki-laki di sini yang diangkat? Karena anak laki-laki anak kesayangan orang tuanya, penerus darah bapaknya. Kalau anak perempuan kan tanggung jawab ke ibunya nanti, ke suaminya ya, ke suaminya. Nah, kenapa anak laki-laki disayang pasti disayang sama bapaknya, dan mereka kenal. Yang diasuh selama 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Lalu anak kita pergilah merantau. Walaupun dia berapa tahun merantau, pada saat pulang ke Bali, bapaknya kenal nggak dengan anaknya? Udah 10 tahun nih merantau, nggak ketemu, nggak berhubungan. Datang lagi anaknya pulang. Kira-kira bapak kenal nggak, bapak sekalian? Ibunya kenal nggak? Kenal, Ustadz. Kenal. Sangat kenal. Ya masih sangat kenal. Kenapa? Itu membuktikan bahwa anak itu sulit untuk dilupakan oleh orang tuanya. Tapi Nabi Muhammad, mereka kenal seperti mereka kenal anak laki-lakinya. Kenapa? Kalau anak laki-lakinya mereka kenal mungkin pada saat anak itu lahir sampai beranjak dewasa, paling berapa tahun tuh kenalnya. Tapi Nabi Muhammad mereka kenal dari sejak kapan? Diceritakan di kitab-kitab mereka, dibaca setiap saat, setiap hari, sehingga dia mengenal sifat dan karakternya, ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Kenal banget. Sejak dulu, sejak anaknya belum lahir, Nabi Muhammad sudah diceritakan. Ya, seperti mereka kenal anak laki-laki mereka. Jadi, umat Muslim akan sama seperti Yahudi juga. Bila apa? Bila gak kenal dengan Nabi-nya. Ya, padahal Nabi Muhammad diceritakan dalam kitab Quran. Hadis Nabi diceritakan. Banyak sekarang umat Muslim yang gak kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Kenal namanya doang. Ciri-cirinya nggak tahu bagaimana, akhlaknya bagaimana nggak tahu. Bahkan banyak orang-orang Islam, orang-orang Muslim yang ngaku yang umat Nabi Muhammad SAW, akhlaknya beda jauh dari akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Bisa dicek. Hampir kebanyakan umatnya Rasulullah tidak kenal dengan Rasulullah, hanya kenal nama doang. Ya, beda apa dengan orang Yahudi. Ya. Lalu wa inna farikon, dan sesungguhnya sebagian minhum dari mereka layak tumuna al-haq. Mereka menyembunyikan, kata menyembunyikan al-haq, kebenaran. Orang-orang Yahudi, Nasrani, mereka menyembunyikan kebenaran. Apa yang dimaksud kebenaran itu? Kebenaran Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, sebagai Nabi akhir zaman, mereka tutup-tutupi. Padahal ada di kitab mereka, supaya gak ketahuan isinya dirubah sama mereka. Isinya dirubah sama mereka. Sehingga Pak, gak ada tuh Nabi Muhammad di sini. Gak diceritakan. Karena mereka merubahnya, katama. Makanya Allah ancam. Wahum ya'lamun, dan padahal mereka mengetahui. Ancamannya apa? Barang siapa yang celakalah ya wail, ya celakalah orang-orang yang menyembunyikan atau menukar atau menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, padahal mereka mengetahui. Kalau mereka mengetahui lalu mereka merubahnya, berarti kan mereka merubahnya dengan kesengajaan. Mereka merubah dengan kesengajaan. Kalau mereka tidak tahu nih benda ini asli apa enggak asli atau palsu, dia nggak tahu. Karena nggak tahu, mereka nggak tahu nih, banyak lah ya, katakan partikel motor itu kan, mobil ya, yang KW1, KW2 kita nggak tahu ya, orang-orang awam nggak tahu. Ya karena nggak tahu kan, dia menjual kepada orang-orang yang dikira tuh asli padahal KW. Itu pun berdampak bermasalah. Ya bermasalah karena bukan asli. Karena bukan asli, apalagi masalah keimanan, masalah tauhid, masalah kebenaran, masalah agama.
Nggak boleh kita menyembunyikan sesuatu yang benar dari yang datangkan dari Allah dan Rasulnya. Ya balik ani walau ayah, sampaikan apa saja yang datang dariku, kata Nabi, walau cuma satu ayat. Satu ayat kalau kamu pahami maknanya, ya kamu bisa menjelaskan kepada yang lain, maka sampaikan. Karena ada Bapak sekalian, ada orang yang kapasitasnya dia hanya sekedar menghafal, tahu ayatnya, pojok kanan, pojok kiri, akar bawah, atas bawah gitu kan, dia hafal dengan ayatnya, hafal dengan hadisnya nomor sekian di kitab hafal. Tapi sekedar hafalan, tapi nggak paham dengan apa yang sudah dihafal. Ada yang seperti itu levelnya. Ada level yang kedua. Ini bicara orang-orang yang alim ya, orang-orang yang berilmu. Dia hafal Qur'annya, banyak hafalannya, hafal hadisnya, tahu letak-letaknya, hafal. Bahkan tahu tahrijnya, ya, tahrij itu mukharijnya. Dia hafal tuh. Ini ada di kitab mana, sanadnya siapa-siapa aja, dia hafal, tahu. Ya. Bahkan bukan sekadar tahu, dia paham maknanya. Paham banget. Tapi tidak mampu menyampaikannya ke orang lain. Paham untuk diri sendiri, ya paham, tapi menyampaikan nggak bisa. Ada nggak orang seperti Bapak sekalian? Banyak. Dia tahu, hafal, paham bahkan, tapi untuk menyampaikan nggak bisa. Ya, ini termasuk orang-orang yang berilmu ya. Ada yang level yang lebih bagus, yang lebih tinggi lagi. Dia hafal, dia paham, dan dia mampu menyampaikannya. Ya, bukan sekedar mengamalkan, dia mampu menyampaikannya kepada orang, mengajar kepada orang lain. Dan ini tahapan-tahapan yang perlu kita lalui. Jangan puas ya, jangan puas kita ya udah bisa baca Quran, alhamdulillah. Tapi tingkatkan lagi. Mulai pahami ayat-ayatnya, pahami hadis-hadisnya. Lalu apa? Amalkan. Amalkan menjadi kebiasaan kan, lalu ajarkan kepada yang lain. Agar orang lain merasakan apa yang kita rasakan. Nikmatnya iman. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas tafsir yang telah disampaikan. Kita memasuki sesi tanya jawab ya. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan dibuka mic-nya saja langsung. Satu persatu siapa dulu, silakan. Boleh tentang ayat yang barusan kita tafsiri atau perihal yang lain. Silakan. Bu Is, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Pak Ustadz, tadi ada penjelasan dari Pak Ustadz itu mengenai salah arah. Bila ada orang yang sudah mengingatkan, kita cukup balik arah gitu. Tidak, apakah nggak perlu mengulang sholatnya lagi gitu Pak Ustadz? Iya, betul Bu. Kalau misalnya Ibu kondisinya lagi sudah dua, karena tidak boleh kita membatalkan sholat ya tanpa urusan yang syar'i ya. Boleh batalkan sholat kalau apa? Kalau ternyata buang angin, kentut. Boleh dibatalin. Itu kan salah kiblat kan, kita salah karena nggak tahu. Pada saat tahu, maka ketidaktahuan itu menjadi gugur kan, harus mengikuti yang tahu. Ya, maka menjadi salah Bu. Ibu sholat udah 2 rakaat nih. Ya, udah 2 rakaat, dibilang, "Bu, salah kiblat." Dengar kan? Harusnya Bu hadap kanan. Maka dia harus benar nih menyampaikan. Kalau dia nggak benar, dia yang dosa tuh yang menyampaikan. Ya harus tahu benar-benar ya. Maka pada saat Ibu nggak menghadap kanan, padahal Ibu sudah dengar. Pertanyaannya orang itu bicara, dengar nggak Ibu? Dengar nggak? Dengar. Ya, pada saat dengar, maka palingkan menghadap ke kanan. Kalau nggak menghadap kanan, maka Ibu membiarkan dalam kesalahan. Nggak sah sholatnya. Ya, maka tapi kalau Bu udah balik ke kanan, maka yang dua ini termaafkan Bu. Nggak perlu batalin sholat. Lanjutkan saya sholatnya. Jelas ya? Tapi Pak Ustadz pernah terjadi juga gitu pas lagi silaturahmi di mana gitu dia meyakinin bahwa ke arah sana itu kiblat gitu. Ternyata sama yang punya rumah setelah rakaat terakhir salam sampai salam malah kan itu baru diberitahu bahwa itu salah kiblatnya. Akhirnya ya mengulang lagi karena merasa salah gitu Pak Ustadz. Gimana itu?
Ya nggak apa-apa ya, kalau misalnya masih ada waktu boleh diulang nggak apa-apa. Tapi kalau udah selesai nggak perlu, udah selesai udah selesai kan, nggak perlu diulangi. Tapi kalau untuk yakin nggak apa-apa ngulangi kan masih ada waktu kan. Tapi kalau diberitahu aja nunggu pagi gitu kan, udah lewat ya, maka nggak perlu diulang gitu ya, nggak perlu diulang. Sesuatu yang sudah ditunaikan ya selesai kewajibannya, nunggu perintah berikutnya. Ya kayak dia begitu kan. Perintah itu apabila telah dikerjakan perintah tersebut maka gugurlah kewajibannya, nunggu kewajiban berikutnya dalam perintah-perintah yang lain. Ya Bu ya, tapi nggak apa-apa kalau mau yakin masih ada waktunya, sholat lagi nggak apa-apa. Tapi kalau sholat subuh lagi nggak boleh kan, udah sholat subuh lagi. Ya, tapi kalau sudah selesai, sudah salam, tidak perlu mengulangi sholat ya sebenarnya begitu ya. Ya, Jelas Bu? Ustaz, waktu itu sebetulnya udah ada kode gitu dari tuan rumah, udah digelar sajadahnya. Cuman tamu itu berkeyakinan lain gitu, bahwa ini kiblatnya ke sana gitu, Pak Ustadz. Akhirnya diputar tuh sajadahnya. Berarti salah orangnya itu tuh. Salah orang kalau begitu. Karena kan yang paling tahu kan yang punya rumah. Dia tinggal di situ, tamu lebih tahu daripada tuan rumahnya. Iya Pak Ustadz. Baik. Syukur Pak Ustadz. Afwan. Baik, siapa lagi yang lain? Silakan. Saya Bu Yuli. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Oh ya, perihal waktu sholat ya, kalau penyakit tinggal di perkotaan, kalau habis acara makan atau apa, terus kita pulang, ternyata waktu maghrib sudah datang dan kita sampai di rumah waktu isya, boleh nggak kita jamak Pak Ustadz? Boleh Bu, kalau jamak itu boleh. Ya Bu, Ibu ada kesibukan. Ya jamak ya, nggak mengkosor, masih di wilayahnya kan. 34 atau 44 kalau zuhur asar boleh Bu. Atau ada hujan lebat ya, atau ada banjir itu ya, terjebak macet gitu kan, boleh Bu. Namanya jamak takhir ya, boleh. Jelas Bu? Jadi nggak apa-apa ya Pak Ustadz, soalnya kan mikirnya sebenarnya di tengah jalan kan ada masjid, ada. Iya boleh Bu. Jadi menjamak itu tanpa syarat sebenarnya. Nabi pernah ditanya oleh Ibnu Umar Pak Umar bin saya lupa ya, antara dua orang itu ya. Ditanya, ya Rasul kenapa engkau menjamak sholat? Padahal tidak kondisi takut. Maksudnya nggak kondisi perang gitu kan. Dan kau nggak kemana-mana. Apa kata Nabi? Ini untuk biar tidak memberatkan umatku, kata Nabi. Jadi kalau jamak boleh. Tapi kalau untuk kosor ada syarat. Ya, kalau kosor ada syarat jarak yang harus ditempuh. Jelas Bu? Oh baik Pak Ustadz, terima kasih. Baik. Bu Cinta, silakan. Ada Bu Cinta? Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Maaf Pak Ustadz, saya mau nanya, tapi jangan dijudge aku membenci ya Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, saya itu kan belajar Pak Ustadz ya, dengan macam-macam tuh golongan saya belajar. Ada yang mengajarkan saya itu katanya sholat itu sholatnya dengan batin, sholat hati gitu. Terus ada yang bilang satu lagi sholatnya, jadi ada dua Ustadz, sholat zohir itu dengan gerakan-gerakan, dia bilang gitu kan. Kalau yang dia bilang sholat batin itu kan berarti dengan hati kita menghayati, memahami seperti itu Ustadz. Atau mungkin kita hafalkan dulu tuh arti-arti bacaan sholat gitu ya Ustadz. Baru kita kan paham tuh fasih. Dan kalau yang pakai zohir atau gerakan yang dari awal itu Pak Ustadz, boleh juga sih. Tapi kalau seperti itu kan tidak, Allah tuh katanya tidak ada di hati kita. Bagaimana dia mau mengabulkan permohonan kita atau doa-doa kita gitu. Itu yang ke satu ya Pak Ustadz. Ini yang kedua ini Pak Ustadz. Yaitu saya itu dapat belajar dari orang Salafi Wahabi Pak Ustadz. Dia mengajarkan begitu. Seperti kalau seperti salawat juga. Kalau kita salawatnya yang buat sholat aja. Salawat yang terakhir. Bukan salawat yang macam-macam. Kalau baca salawat yang macam-macam itu bid'ah. Masuk neraka gitu Ustadz. Yang aku mau pertanyakan Pak Ustadz. Ada yang golongan, aku boleh sebut nggak Pak Ustadz? Iya silakan. Ada kan golongan Ustadz jadi Khalid Basalamah ya Ustadz dengan kawan-kawannya Syafiq Rija. Ada udah
Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Nah, saya belajarnya dengan Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Anak orang yang sebelah bilang, kamu nggak usah belajar dengan orang-orang yang Ustadz Basalama atau Khalid atau Syafiq. Itu dia itu kurang luas wawasannya. Fikihnya itu tidak bisa gimana gitu Ustadz. Pokoknya tidak mengena gitu Ustadz. Sedangkan kita kan pakai fikih gitu. Terus ada mazhab juga gitu. Nah, aku belum paham juga nih Pak Ustadz. Ini bagaimana seharusnya Pak Ustadz? Kalau saya sih welcome aja, belajar dengan siapa aja, ayo. Tapi kan saya belum tahu ilmunya nih, masih baru cetek lah. Pak Ustadz kan udah paham banget gitu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz ya. Bagaimana Pak Ustadz? Saya harus ngikutin yang mana nih? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang saya lupa tuh pertanyaan yang pertama tadi ya. Yang kedua dulu saya jawab ya, yang masih ingat ya. Ikut pengajian yang mana sih yang harus kita ikuti? Kan banyak tuh pengajian tuh banyak para ustadz tuh banyak kan ya. Mana sih yang pengajian yang benar, mana sih yang harus kita ikuti? Ya, tentunya pengajian yang mengajarkan ya Quran Sunnah, dalilkan yang disiplin ilmu. Yang disiplin ilmu. Kita nggak lihat tuh golongannya apa, mau dia Salafi Wahabi kah, Khalid Basalamah dan kawan-kawan, mau di Muhammadiyah kah, Adi Hidayat dan kawan-kawan, mau ada NU kah, itu kan Abdul Somad dan kawan-kawan, nggak pengaruh, nggak peduli gitu kan. Yang penting apa? Yang disampaikan tuh Quran Sunnah. Makanya sering saya bicarakan di sini gitu kan. Kita ngaji udah bertahun-tahun, usia udah berapa tahun ngaji gitu kan. Sekarang harus dipikir caranya bagaimana bisa ngaji itu yang dapatnya berurut gitu. Dia ngaji sekitar ini materi bagusnya kita ikut. Materi bagus kan belum tentu bagus menurut situ kan. Kita kan ngaji itu ada yang dikorbanin nggak Bu? Ada. Ada nggak korban waktu minimal kan? Yeah. Korban tenaga kan? Korban harta kan? Terus udah kita korbankan semuanya, lalu kita dapat apa? Iya kan? Nah, carilah pengajian yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ibu, kegelisahan ibu tuh. Ya, kalau ibu dapat jawabannya dari situ, maka seriuslah di situ ngaji. Buat apa kita melalang buana ke ujung dunia, semua pengajian kita ikutin, tapi nggak dapat apa-apa, buat apaan? Iya kan? Dulu kan pada saya nggak jawab pertanyaan ibu kan di WA kan, di grup kan, kenapa nggak saya jawab? Satu, pertanyaan itu pasti butuh jawaban-jawaban yang panjang gitu kan. Kalau lewat chatting WA bahaya, bisa salah pemahaman ntarnya. Ya, yang kedua gitu kan. Agar apa? Ngaji itu langsung begini Bu, tatap muka Bu. Dua arah. Jangan lewat YouTube. Jangan lewat rekaman, bahaya rekaman itu. Kenapa? Dia nggak bisa feedback. Kalau ibu salah memahami nggak bisa feedback. Cari yang dua arah begini nih. Nah, ibu di posting ibu sedang kajian di sana, di tempat mana nggak tahu itu kan. Berarti kan secara nggak langsung ibu memilih ke sana kan gitu. Berarti secara nggak langsung kan ibu lebih peduli ke sana kan. Lebih penting yang di sana kan. Iya kan? Maka kalau dia harusnya kan ibu tanyakan semua tuh keluh kesah ibu yang menjadi guna-guna ibu ke sana. Kenapa? Ibu udah mengorbankannya ke sana kan gitu kan. Ya, akhirnya apa? Dapat jawabannya enggak, ke sini lagi gitu kan. Makanya kita apa sendiri. Carilah pengajian yang bisa menjawab semua kegelisahan ibu. Yang bisa menuntun ibu ke arah yang lebih baik tuh. Ya kalau kita gitu sebentar ikut Khalid Basalamah, bentar-bentar ikut Adi Hidayat, bentar ikut Abdul Somad. Bercampur tanya. Enggak disiplin bicara apa belajar agama enggak disiplin. Belajar itu disiplin Bu dari nol. Ya, pelan-pelan naik tuh kayak anak SD lah. Kelas 1 dulu, kelas 2 pelan-pelan naik. Ya, jangan moyang langsung wah gitu, jangan. Disiplin. Dan kita di sini ngajian disiplin. Ngajar kitabnya Bulughul Maram dari bab toharo, dari bab wudu kita bahas. Pelan-pelan disiplin. Ya, tafsirnya dari awal kita ngurut. Enggak mencel-mencel gitu. Disiplin, biasakan disiplin. Agar apa? Agar kita dapat semuanya. Iya. Jadi pengajian yang ngajarin disiplin ilmu, yang bisa menjawab semua kegelisahan ibu tuh dalam hal masalah ibadah. Yang kedua tadi masalah apa tuh? Masalah sholat batin, sholat apa ya, betul ya? Ya, sholat batin, sholat apa jasad gitu ya.
Ini apalagi gitu ya. Nah, ya. Jadi yang memastikan diterima ibadahnya seseorang atau tidak itu Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu, Bu. Saya nggak tahu nih ibadah saya diterima atau enggak nih. Tapi kelihatan dari mana? Ciri-ciri orang-orang yang ibadah diterima makin baik tuh akhlaknya, makin bagus tuh ibadahnya, makin positif lah. Iya, makin positif itu kan. Nah, jangan ikut sholat-sholatnya ini mah sholat jasad. Sholatnya sholat badan doang, nggak pakai batin, nggak dipahami, nggak bakal terima. Emang dia Tuhan, emang dia Allah. Iya. Kan gitu kan. Ini sholat batin aja, dipahami artinya. Percuma pahami arti kalau dia nggak ngamalin isinya. Ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dia yang besar tuh Allah, yang lain itu kecil. Kalau ada masalah ngeluh. Gimana nih Allahu Akbarnya? Kan gitu kan. Jadi banyak paham-paham di luar sana banyak sekali. Yang ngajar aneh-aneh itu banyak. Apalagi kalau belajar lewat YouTube, lewat TikTok, bahaya banget. Sangat bahaya. Ya, ini ada kahau nyiapin nih dari awal. Ngaji bisa diskusi, bisa ngobrol. Sama ustadznya langsung. Bisa nanya sampai puas gitu kan. Di sana kan belum tentu kan. Nanya dibuat kan maksimal ditulis 3 pertanyaan itu ya. 3 penanya. Waktu terbatas. Iya, Tat. Jelas ya kira-kira. Jadi cari pengajian yang bisa menjawab semua pertanyaan kegelisahan Ibu. Jelas ya? Jelas, Tat. Makasih, Tat. Sama-sama Ibu. Masih ada yang lain silakan. Baik, siapa lagi yang lain? Silakan. Saya Pak Ustadz. Ya, silakan Bu Nurul. Silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini kan kebetulan anak saya mau nikah. Anak saya laki-laki Pak Ustadz. Ya. Yang saya tahu, sepengetahuan selama ini yang saya tahu, Anaknya laki-laki Pak Ustadz. Ya. Yang saya tahu itu kan anak laki-laki itu mempunyai tanggung jawab terhadap ibunya, saudara perempuannya, istri dan anaknya. Tapi yang terakhir-terakhir ini yang saya dengar katanya jangan keenakan mempunyai anak laki-laki, jangan keenakan kayak model ditanggung sama anak laki-laki kayak gitu. Karena nanti ketika anak laki-laki tersebut sudah menikah, itu tanggung jawabnya adalah tanggung jawab seorang ibu ketika anak laki-lakinya tidak bisa menafkahi keluarganya. Itu benar nggak, Pak Ustadz? Iya. Iya, cuma pemahaman yang salah ya. Jadi gini. Anak laki-laki itu tidak ada batas expirednya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Walaupun dia sudah menikah. Ya. Kalau anak perempuan kan kalau sudah menikah ke suaminya. Bakti penuhnya ke suaminya, bukan ke orang tua lagi. Apa kata suaminya, ya ikut aja. Selama itu kebenaran Quran dalil ya Quran Sunnah. Ya, ikuti saja. Ya, kebaikan pasti ikuti. Tapi kalau untuk anak laki-laki, apalagi termasuk tanggung jawab, masalah tanggung jawab, saya di laki-laki itu punya 2 sayap ya, satu karena sayap yang satu ibu orang tua aja, sayap yang satu lagi adalah istrinya. Maka kata Rasulullah apa? Jangan kamu menikah kalau belum mampu, betul nggak? Hadis tuh Bu. Ya kan? Jangan kalau kamu menikah tuh harus pakai uang sendiri, bukan uang bapaknya, bukan. Menafkahi ada ibu istrinya tuh bukan orang tuanya, harta sendiri. Kalau kamu belum punya nafkah, belum mampu menafkahi, jangan menikah, olahraga, puasa. Iya. Kalau sudah mampu berumah tangga, maka menikahlah. Nah, pada saat sudah menikah, maka kita mengambil tanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Itu anak perempuannya orang lain yang dibesarkan dengan cinta, kasih sayang, perhatian, ya harta gitu kan. Lalu kita ambil tuh. Kita ambil alih. Dianya wajib patuh kepada lakinya nih, yang kepada anak ya lakinya, suaminya nih. Dia ambil patuh. Maka tuh ada harganya Bapak sekalian. Apa? Ya harganya apa? Sebagaimana dia patuh kepada orang tuanya dulu waktu belum diambil sama kita nih. Ya pada kita ambil, maka apa yang dia dapatkan dulu kita gantikan tuh. Kasih sayangnya, perhatiannya, nafkahnya, kita gantikan semuanya. Ya. Kewajiban kita udah mengambil dari orang lain. Dia suruh patuh kepada kita. Ya. Lalu bagaimana di sisi ada orang tuanya? Iya, orang tua wajib bila yang ini sudah terpenuhi.
tanda kutip yang wajar ya, bukan yang wah. Kalau misalnya harta anak laki-lakinya hanya cukup untuk menafkahi istrinya, artinya gini, kalau ngasih ke istrinya, ibunya nggak kebagian. Ya kalau ngasih ke ibunya, istri nggak kebagian, maka lebih dominan ke istri dulu, baru ke ibu, ke orang tuanya. Ya, bukan ke orang tua dulu baru ini. Banyak orang laki-laki yang salah paham, ini udah berumah tangga, ada gaji kasih ke ibunya semua. Ini harus dinafkahi ini. Ya, harusnya begini, kasih nafkahnya, ada lebihnya kasih ke ibunya tuh. Jangan kasih ke ibunya semua, ini anak gak dinafkahi. Di satu sisi dia harus wajib patuh kepada kita. Di mana keadilannya? Jelas ya. Jadi tidak benar ya, seorang tua, iya, dia pada saat dia mendidik anaknya, anak laki-lakinya, membesarkan anak laki-laki yang menafkahi anak laki-lakinya, bukan berharap balasan dari anaknya, bukan Bapak Ibu sekalian. Iya kan? Betul nggak? Anak yang ikut syukur, alhamdulillah, nggak ikut nggak masalah. Kita juga membesarkan, menafkahi karena perintah Allah. Bukan mengharap balasan dari si anak, bukan. Balasan dari Allah. Anak mau ingat nggak ingat nggak masalah. Yang penting Allah pasti balas. Jelas nggak? Anak yang laki yang paham agama pasti tidak akan mengabaikan ibunya. Makanya kalimat dalam surat Al-Isra kan ayat 23, jika keduanya berada dalam pengasuhan, arti satu rumah tuh Bu. Ya dia ada orang tua kita, ada istri kita. Makanya tadi tuh kalau dalam satu rumah, maka perlakuan dengan baik orang tua kita bujuk istri kita agar bujuk lah, pahami orang tua, bujuk istrinya. Maka cari istri yang soleha, yang benar-benar. Paham Bu? Bener paham nggak? Paham Pak Ustadz. Baik. Paham, kalau itu saya paham Pak Ustadz. Yang saya mau tanyakan tuh yang tadi itu loh Pak Ustadz. Ketika si anak laki-laki ini tidak bisa mencukupi atau kurang mencukupi kebutuhan istri untuk nafkah itu makannya itu Pak Ustadz ya, atau gimana gitu, itu pihak ibu yang harus menutupi katanya. Oh iya baik, betul ya. Kalau misalnya si istri kan si anak laki menikah, dia punya istri, punya anak, ada kekurangan. Ada kekurangan, maka jangan sampai orang tua tahu. Ya, maka menahan diri itu lebih bijak. Allah lagi nguji nih. Lagi nguji. Yang dimaksud tanggung jawab kalau pihak keluarga laki-laki, kalau laki-lakinya ini bapaknya ini, ya suaminya itu mati. Maka anak-anaknya itu tanggung jawab keluarga si bapaknya nih yang mati tadi. Kalau bapaknya masih hidup, ada kekurangan, nih nggak wajib memenuhi kekurangannya, nggak wajib. Nggak wajib ya. Dia makanya kalau lagi kurang jangan ngomong-ngomong, jangan keluar-keluar sama orang tua. Saya pernah dalam masalah kesulitan harta sama istri. Saya bilang sama istri saya, ya jangan sampai orang tua kita tahu. Kenapa? Kalau orang tua kita tahu dia akan sedih. Karena anaknya gak bahagia kan, merasa kekurangan kan, jangan. Kita gak pengen bikin orang tua kita sedih kepikiran. Iya kalau gak punya penyakit. Ya, maka kesusahannya kita nikmati sendiri. Orang tua kebagian senang saja, pada saat lagi senang kita cerita sama orang tua kita. Makanya kalau belum siap nikah, belum paham rambu-rambunya, jangan menikah dulu, belajar dulu dah. Ya Bu, jelas gak? Iya. Ya karena kan itu teman anak saya sih Pak Ustadz bilang itu ini mertua saya tuh suka minta-minta gitu loh, kayak untuk bulanan gitu loh Pak Ustadz. Biasanya kan memang dibayarin untuk listrik sama air gitu. Orang kita aja untuk kehidupan sehari-hari aja masih kurang, mamanya minta terus kayak gitu. Jadi dia istrinya kayak nggak ikhlas, nggak ridho gitu kayak suaminya ngasih uang untuk bayar listrik dan air itu Pak Ustadz. Yang dimaksud itu kan seharusnya nggak usah minta, malah ini kamu yang harus ngebantu anak kamu supaya saya dan anak saya tercukupi, maksudnya itu seperti itu Pak Ustadz. Baik ya, ini salah paham juga ya, orang tua juga jangan celamitan ya. Jangan celamitan kepada anak laki-lakinya. Saya pribadi saya bilang sama istri saya, anak nanti kerja, anak nanti menikah, jangan suka minta sama anak. Paham ya? Jangan suka minta anak. Kalau kurang udah kita masuk kurang apa? Kalau nggak ada listrik udah kita gelap-gelapan. Iya. Nggak ada makanan kita puasa. Jangan suka minta sama anak.
maka lebih baik doakan anaknya agar dia paham, dikasih hidayah, dikasih petunjuk oleh Allah, agar bakti kepada orang tuanya. Ya, itu bagi di sisi orang tua ya, di sisi orang tua. Jangan celamitan, jangan suka minta-minta kepada anak. Dari sisi anaknya harus tahu diri juga. Ya, orang tua kita kesusahan nih. Kalau ada ya ada, bagilah sedikit. Kalau ada banyak masih banyak. Maka bujuk istrinya. Ya, maka jadi suami harus bijak nih. Harus lihat masalah dari dua sisi. Ya, jangan sampai orang tua kita minta. Malu sebagai anak nggak bisa sampai dia harus meminta kan. Paham ya? Jadi ya bijak itu. Paham kita bijak Ibu ya? Yang orang tuanya harus bijak, si anak laki-laki harus bijak, istrinya juga harus bijak. Jelas Bu? Bu Nur? Jelas Pak Ustadz. Baik. Ya, makasih. Sama-sama. Baik, siapa lagi yang mau bertanya silakan. Yang baru bergabung mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab di kajian lalu, silakan ditanyakan hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bu Yuli. Waalaikumsalam. Silakan Pak Muis. Iya, mengenai arah tadi Pak Ustadz. Mengenai dalam arah anak. Terus beralih ke kehidupan kenyataan kayak pensiunan Cina Pak Ustadz, sama sebutan dari orang tua zaman dulu. Ada nggak dalam sunnahnya itu arah rumah Pak Ustadz? Yang mana yang bagus, ada nggak? Iya, nggak ada ya Pak ya, nggak ada pensi itu orang Cina gitu kan. Oh jangan menghadap ke sini gitu kan, nanti begini-begini. Yang paling penting tadi dalam rumah itu ya pada saat buang air besar, buang air kecil jangan menghadap kiblat. Ya walaupun larang-larang makruh karena kan di dalam tertutup kan, jangan karena itu doang yang paling penting tuh Bu Pak. Selebihnya nggak ada keterangan. Ya pokoknya mau datang dari siapa saja, kalau bukan dari Nabi tidak wajib kita ikuti. Ya kalau kita mau ikuti boleh kalau ada kebaikan. Ya kalau nggak ada kebaikan ngapain kita ikutin. Jadi ada tradisi katakan, tradisi kan bukan dari Nabi nih. Ya dari orang-orang tua itu tradisi nih. Kalau itu ada kebaikan kita ikutin Pak. Ya kalau ada kita pikir ini baik kan nih, oh ada kebaikan kita ikuti. Di nalar ya, kalau selain Nabi harus ada nalar nih, di logikain gitu kan. Masukkan nih. Ya kalau dari Nabi ya samina wa ata'na. Jelas ya Pak? Iya jelas. Baik. Ya makasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak Muis. Baik, siapa lagi yang lain? Silakan. Ada yang lain? Pak Ustadz, saya lagi nggak apa-apa Pak Ustadz. Silakan Bu Nurul. Jadi Pak Ustadz, hubungan suami istri nih. Ada hubungan suami istri. Ketika si suami mengatakan dia tidak percaya adanya Allah, itu kan secara otomatis dia sudah murtad ya Pak Ustadz. Jadi hubungan suami istri tersebut berarti menurut saya nih Pak Ustadz, itu kan sudah tidak sah ya, karena sudah tidak satu akidah. Nah, terus si istri mengajukan gugat cerai. Atas dasar tersebut dijatuhkan sama pihak pengadilan cerai. Tapi si pihak suami merasa dia tidak pernah mengucapkan kata talak. Dia merasa sampai detik ini istrinya dan masih belum sah bercerai. Itu gimana Pak Ustadz? Benar apa enggak? Ya salah suaminya ya. Kalau suami tidak meyakini adanya Allah Ibu ya. Iya. Nah, berarti kan dia udah murtad tuh. Allah nggak ada itu. Maka kalau Allah nggak ada, maka juga tidak perlu meyakini ada hukum talak kan. Kok sama hukum talaknya dia meyakini ada Allah, sama Allah nggak yakin. Ini logika yang keliru nih. Logical fallacy namanya ya. Pemahaman yang salah, yang keliru. Sama hukum talaknya dia percaya, tapi sama Allah nggak percaya. Emang yang bikin hukum talak siapa? Ya. Maka pada seorang istri sudah benar tadi, minta khulu namanya. Ya minta khulu kepada pengadilan agama. Ini pengadilan agama yang punya kuasa mencabut hak cerai dari suaminya. Karena yang berhak menceraikan suami, Bu. Ya. Istri nggak berhak. Makanya kita minta kepada pihak hakim agar pihak hakim mencabut hak cerainya. Namanya khulu. Nah khulu ini ada biayanya, biaya mahar dikembalikan biasanya kalau dari pihak istri. Suami tidak menghendaki perceraian. Ya, menghadapi perceraian dari pihak istri, maka
bayar tuh maharnya, kembalikan maharnya. Ya, tapi kalau misalnya si suaminya tidak menafkahi sekian tahun, maka kan dihitung nanti apakah mahar limpas, lunas, atau bahkan si suami kena hutang nantinya. Tapi kalau kasusnya kafir tadi, murtad tadi, maka mahar nggak boleh dikembalikan. Jelas Bu? Ini Iya, terus namanya khulu wajib itu. Kalau yang nggak dinafkahi lahir batin, terus istri merasa nggak ridho, itu pun juga jatuh talak kan Pak Ustadz ya? Iya, betul. Dia Tanpa harus suami mengucapkan talak kan sudah jatuh talak ya Pak Ustadz ya? Enggak, harus ke sana Bu, ke pengadilan Bu. Oh gitu, harus ke pengadilan juga, sama aja berarti? Iya, betul. Tapi si pihak suami masih tetap itu tetap istri saya gitu, tetap nggak bisa ya Pak Ustadz ya? Karena kan istrinya nggak ridho untuk nafkah lahir batin yang tidak pernah diberikan. Iya, jadi selama dia belum diceraikan, artinya belum ada perpisahan, belum ada perpisahan dari pihak suami atau dari pihak hakim, maka dia masih istrinya, Bu. Ada kasus jamaah hawa juga ya, yang datang ke rumah saya, sama kasusnya, si suami ini pemabuk judi online, terus nggak menafkahi istrinya, bahkan istrinya menafkahi suaminya. Udah gitu ringan kepala, ringan tangan Bu, bukan ringan sedekah, bukan ya. Suka mukul tangan, suka mukul. Ya, saya bilang suami seperti ini tidak layak dipertahankan. Ya, suami seperti ini tidak layak dipertahankan. Saya bilang datang ke pengadilan agama, ceritakan kisah kamu apa adanya, kamu pasti menang gugatan. Kamu tidak akan dimintai biaya untuk ini, bahkan suami karena hutang nantinya. Bahkan kasus seperti akan cepat dikabul sama pengadilan. Ya, wajib itu datang. Kenapa? Nggak layak suami seperti ini dipertahankan. Fungsinya apa sebagai suami? Nafkahi tidak. Ya, malah nggak sholat, nggak malah judi online, malah khomer, dan yang nafkahi istrinya malah kan kebalik. Ya, maka udah sah tuh, pokoknya udah untuk meminta hulu ya, minta. Ya Bu, tetap harus ke pengadilan Bu ya. Sudah ke pengadilan dan sudah dapat surat akte cerainya juga sudah. Ketika ini perempuan mau menikah lagi Pak Ustadz, si mantan suami ini bilang kamu masih sah istri saya dan kamu akan berzina dengan laki-laki tersebut karena saya tidak pernah menjatuhkan talak. Dia bilang gitu Pak Ustadz. Jadi urusan. Kayak dilema gitu. Nggak ada urusan. Si pihak perempuannya dilema Pak Ustadz. Nggak bisa ya Pak Ustadz? Si pihak mantan istrinya boleh menikah lagi bila sudah melewati masa iddah. Masa iddah. Iya. Boleh nikah lagi. Nanti kalau nggak ada yang mau nikah, saya bisa nikahin. Datang bawa pengantin saya nikahin, saya menjadi walinya silakan itu. Kalau nggak ada yang berani ya. Jelas, tapi nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya sebenarnya udah sah bukan suami istri ya mereka Pak Ustadz. Udah ada surat cerainya. Iya udah. Udah ada saksi udah ada. Ya udah nggak ada nggak ada urusan lagi sama suaminya. Udah datang ke rumah tutupnya pintunya. Nggak ada orangnya. Begitu dia harus ditegesin. Begitu kerusuhan panggil polisi. Makasih Pak Ustadz. Baik. Ustadz, mau bertanya Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz, itu nabung di bank kan dapat bunga tuh Pak Ustadz. Walaupun bulanan ataupun yang deposit gitu Pak Ustadz ya. Apakah itu termasuk riba? Terus ada juga Pak Ustadz, kalau kan sekarang ada tuh emas ya Pak Ustadz, emas yang online tuh Ustadz, itu pakai aplikasi Dana itu, kita naruh simpan emas gitu, berupa uang tapi dibelikan emas oleh aplikasi Dana itu. Nah kita ikut seperti itu, kita termasuk riba atau tidak Pak Ustadz? Kan kita beli emas gitu Pak Ustadz. Ya. Nanti kalau naik jual, kalau nggak naik jangan dijual. Ya, yang nomor 2 hindari Bu ya, jangan ya. Yang nomor gitu 2 hindari beli emas seperti itu, hindari. Mending beli emas langsung kontan, datang ke toko emasnya, pilih barangnya, bayar. Jelas ya. Yang nomor 1 tadi masalah bunga bank itu, ini masih berbeda pendapat nih. Dan belum pernah ketemu nih yang menganggap bunga bank itu riba, yang menganggap bunga bank bukan riba. Ini masih
masih berbeda pendapat ya. Nah, sekarang kita tanya nih, bank itu orang nabung di bank itu tujuannya apa sih? Biar aman aja Ustaz. Biar aman. Satu lagi, apa lagi? Biar Ada mudah untuk itu. Ya mungkin biar berbunga juga bisa juga Ustaz. ada yang nyari bunga di bank. Ada nabung itu deposito kan lumayan tuh Ustaz. Jangan deposito, ngapain kecil ya? Mendingan kasih orang-orang yang butuh modal. Saudara-saudara kita yang butuh modal kasih tuh Bunda. Yang penting harus ada usahanya. Daripada kasih ke bank ngapain? Bantu bank doang. Mending bantu saudara kita. Nggak Ya. balik Ustaz. Kalau balik bantu biasanya ke orang-orang gitu. Dicari yang bener lah, jangan sembarangan ya. Terus orang yang niat nabung ke bank niatnya cari aman, berarti kan dia butuh bank yang Syariah. bukan aman itu apa? Dari segi ya apa namanya perangkatnya kan? Apanya nih? Ada CCTV-nya, ada gedungnya, ada security-nya, ada sistemnya. Itu kan jasa. Artinya ibu punya duit 1 miliar katakan, naruh di bank, jangan nyari bank yang aman kan? Iya. Jangan sampai naruh sekarang besok udah hilang. Iya. Kan nggak aman gitu ya. Maka berarti kan cari bank-bank yang benar-benar berqualified kan. Maka kalau nyari yang berqualified, maka si bank itu menawarkan, Bu, ke bank kami saja, kami punya fasilitas ini. Yakin pokoknya bank uang ibu aman di tempat kami. Berarti dia nawarin apa tuh Bu? Untungan. Nawarin jasa kan? Jual beli jasa kan? Dia jualan jasa kan? Iya. Iya kan? Sama lah Ibu kalau naruh uang di rumah saya, ya biar aman kan saya harus bikin keamanan yang super canggih kan. Itu kan nggak gratis, ada biayanya. Iya. Boleh nggak ngambil keuntungan? Boleh. Kalau ya itu keuntungan namanya riba dalam bahasa pada orang-orang yang menganggap itu bunga bank bukan riba, itu namanya jasa. Ya maka boleh bagi yang menganggap seperti itu. Jelas ya? Jadi mereka ngambil keuntungan kalau nggak pakai itu, di mana biayanya? Iya. Ya kan? Di satu sisi orang-orang yang mengabung-abang itu riba, tapi anehnya mereka punya rekening juga. Punya rekening, punya e-tol, semuanya punya rekening elektronik gitu kan, aneh. Gitu kan? Iya. Maka saya nggak sependapat dengan tidak dulu kasusnya, ada yang riba, ada yang tidak. Ya. Itu berapa persen Pak Ustadz kira-kira kalau misalkan koperasi nih Pak Ustadz simpan pinjam ya kan, dia memberikan keuntungan tuh 30%. Itu riba nggak Pak Ustadz? Selama jual beli Bu, boleh Bu. Mau 30%, contoh gini dah ya. Apa namanya, Ibu pinjam ke si A duit 100 juta, duit 10 juta, duit 50 juta minjem. Saya kira-kira duit 10 juta itu buat apa kira-kira? Buat makan atau buat modal? Buat modal. Karena nggak mungkin orang pinjam duit 10 juta buat makan kan? Orang males, jangan dipinjemin kalau begitu ya. Iya. Orang males, artinya kan pasti butuh modal ya. Nah, orang-orang yang punya duit 10 juta, 20 juta, 100 juta, ini kan saya mau tanya, duit bergerak apa duit diem? Bergerak Ustaz. Duit bergerak, artinya gitu kan, duit bergerak. Kan nggak ada orang kaya itu yang duitnya diem, nggak ada, pasti berputar semua duitnya kan. Nah, pada ada perputaran, ada keuntungan nggak? Ada keuntungan. Nah, pada saat kita ambil duit, kita pinjam 100 juta, berarti kan ada 100 juta dia yang nggak berputar, betul nggak? Iya. Nggak berputar, diam di sini nih di Ibu nih. Dipinjam berapa? Setahun, 2 tahun. Setahun kemudian dibalikin. Berapa? 100 juta lagi. Saya mau tanya, zolim nggak ini? Zolim. Siapa yang zolim? Ini yang jalanin. Yang minjem, dia udah pinjam di 100 juta, setahun lamanya dibalikin sama. Padahal kalau di tangan dia bisa berputar tuh duitnya. Itu ada namanya musyarakah, ada namanya mudarobah, murabah, itu ada semua, ada dalam Islam ada. Apa kesepakatannya? Itu kan boleh, kalau bisa boleh ngambil keuntungan. Itu yang keuntungan dibicarakan mau berapa persen. Ada yang 30, 70, ada yang 40, 60, terserah nggak masalah, yang penting antara din sama-sama ridho. Jelas Bu? Gini kadang Pak Ustadz, itu kan di bank, kan ada bank keliling di pasar tuh Pak Ustadz ya. Di bank keliling di pasar, dia memberikan bunga dari 1 juta itu
kembalinya 1.200.000 sebulan itu Ustaz. Ya, Terserah itu uang mau dipakai buat makan kek, mau buat modal atau mau buat apa, gitu loh Pak Ustadz. ya, Kan kadang bayarnya tiap bulan tuh cicil 100, berarti kan 100-nya ada kelebihan kan? Misalkan 1 juta jadi 1.200.000, tiap bulan nyicil 100 kan ada kelebihannya tuh. ya. Itu termasuk riba bukan Pak Ustadz? Masuk Kan riba, dia Bu. butuh. Karena riba ya ada empat sifat ya, 4 atau 5 sifat ya. Yang satu yang ribanya apabila bunganya gede, memberatkan. Iya. Ya, itu namanya masuk riba. Sifat yang kedua nggak memberatkan tapi terpaksa. Terpaksa itu tadi bulan depan bayar tambah sekian ya. Tuh, akhirnya jadi gak enak kan? Jadi ditambahin kecil sih tapi terpaksa itu jadi riba. Yang ketiga dia minjemnya untuk sesuatu konsumtif. Nggak boleh Bu, minjem untuk konsumtif itu butuh makan, untuk apalagi untuk foya-foya ya, untuk apa kesenangan. Nggak boleh. Ya, kenapa? Ini namanya apa ya, berlebih-lebihan ya. Gitu, nggak boleh. Yang keempat dipakai bukan untuk apa? Tadi untuk konsumtif ya, dipakai untuk konsumtif. Yang keempat dipakai untuk modal. Tapi modalnya untuk usaha yang nggak jelas, dalam arti usahanya yang musiman. Ini juga jangan. Ya. Boleh. Jelas ya, ada 4 tuh. Ya Ustaz. Makasih Ustaz. Baik Ustadz, mungkin kajian kita sudahi dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Yang masih ada pertanyaan boleh dicatat dulu pertanyaannya, bisa ditanyakan lagi di kajian selanjutnya insya Allah hari Sabtu sore ya. Baik, karena sudah hampir memasuki waktu zuhur ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita tutup kajian pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.